Ya, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat per Maret 2020. Peningkatan itu terjadi karena pengaruh penurunan pendapatan masyarakat sejak pandemi virus corona atau COVID-19. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi COVID-19. Hingga Maret 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta menjadi 26,42 juta orang. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan sebesar 9,78% dari total populasi nasional. Kepala BPS Suharyanto mengatakan peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena pengaruh penurunan pendapatan masyarakat sejak pandemi virus corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Selain itu juga dipengaruhi oleh harga eceran komoditas pokok yang meningkat. Secara wilayah, kenaikan tingkat kemiskinan tertinggi di DKI Jakarta mencapai 1,11%. Sementara penurunan tertinggi di Sulawesi Tengah 0,26 persen poin. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan kemiskinan di Indonesia saat ini, pemirsa, dan bagaimana pemerintah akhirnya mencegah lonjakan kemiskinan di kala pandemi? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan juga Kesejahteraan Sosial Bappenas Maliki, dan juga nanti akan bergabung Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri. Saya langsung ngobrol dulu dengan Pak Maliki soal ini. Kemarin di tengah kabar gembira kita soal RI yang kemudian naik kelas dengan middle income. Tapi saat ini ada kabar yang juga menyedihkan soal misalnya bertambahnya angka kemiskinan. Selain pandemi COVID-19, apa yang menurut Pak Maliki sendiri menjadi salah satu faktor penyebabnya? Ya, untuk kemiskinan yang baru saja diumumkan, sebenarnya ini merupakan suatu konstelasi ataupun pengaruh dari global ekonomi yang memang pada dasarnya sudah agak melambat. Jadi pada saat beberapa kuartal terakhir sudah agak melambat, kemudian pada bulan Desember pada saat COVID pertama kali muncul di Cina, itu sudah mulai terjadi suatu kelambatan ekonomi juga. Pada saat itu Cina sudah melakukan lockdown dan juga membatasi aktivitas dan juga transaksi dagangnya, sehingga seluruh aktivitas itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita juga. Nah, saya kira dari Januari, Februari, Maret itu merupakan pengaruh bagaimana hubungan interkoneksi perekonomian kita dengan luar. Dan sebelum itu tentunya akan menyebabkan pendapatan kita juga akan lebih turun karena memang transaksi ekonomi sudah mulai berkurang. Apalagi kalau misalnya sektor informal kita juga cukup banyak. Ya. Gitu. Oke. Ya, saya kira memang begitu. Jadi kalaupun misalnya kita bicara tentang COVID di Indonesia, itu pada bulan Maret itu saya kira masih belum berdampak terhadap kemiskinan itu. Oleh karena itu di Bappenas sebenarnya kita sudah memprediksi bahwa sebenarnya dengan COVID di luar itu juga mempengaruhi perdagangan kita dan juga pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal pertama di Indonesia ini juga sudah turun sekitar 2,79%. Ini akan mempengaruhi kemiskinan. Bagaimana dengan konsumsi, Pak Maliki, saat ini? Apa kabar dengan konsumsi kita? Angkanya seperti apa dan trennya seperti apa? Ya, dengan kuartal pertama pertumbuhan ekonomi sudah turun. Itu salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang memang turun cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya rumah tangga sudah turun, tentunya daya beli masyarakat pun pasti turun. Ya, itu penopangnya juga begitu ya? Betul. Itu salah satunya juga adalah beberapa negara maju pada saat bulan Januari itu sudah melakukan restriction untuk melakukan perjalanan. Tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata kita. Sektor pariwisata itu adalah sektor jasa di mana para informal, pekerja informal di perkotaan terutama di kota-kota yang banyak kedatangan wisata turun pendapatannya. Oke.
Baik, beberapa hal yang saya catat tadi tentang keterangan pemerintah soal selain pandemi, ini juga ada persoalan konsumsi yang turun dan juga tadi sektor pariwisata juga yang turun dan ikut menganga gitu angkanya. Kita sapa Pak Yose yang sudah bergabung bersama kami, Kepala Departemen Ekonomi CSIS. Pak Yose, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja, angka kemiskinan kita menganga, kemudian naik angkanya begitu ya. Masih 1 digit, semoga tidak sampai 2 digit di tengah pandemi ini. Menurut Anda secara makro apa yang menyebabkan angka kemiskinan kita ini bertambah? Ya, oke, terima kasih. Sebelum ke sana saya mungkin perlu mengingatkan bahwa ini hasil survei bulan Maret. Jadi belum ada benar-benar dampak COVID-19. Jadi kalau kita harapkan tidak naik lagi mungkin agak sulit. Karena pasti bulan April, Mei, Juni juga ya, mungkin juga masih bulan Juli ini kita masih akan lihat perlambatan ekonomi yang lebih jauh lagi. Jadi oke, kalau kembali ke pertanyaan tadi, apa yang menyebabkan kenaikan dari kemiskinan ini? Sebenarnya kenaikan dari kemiskinan itu secara konseptual bisa kita lihat dari 2 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi atau penurunan pertumbuhan ekonomi, dan yang satu lagi adalah kenaikan harga. Nah, yang sekarang ini paling berperan sebenarnya adalah pertumbuhan penurunan ekonomi. Pada kuartal pertama saja, ekonomi itu hanya tumbuh 2,97%, dibandingkan dengan yang biasanya 5%. Jadi mau nggak mau pasti akan ada kenaikan jumlah orang miskin tadi. Ya, kenapa? Karena ada penurunan income yang cukup signifikan bahkan pada bulan Maret itu. Jadi ke depan-depannya kita juga akan mengharapkan karena pertumbuhan ekonomi makin melambat, kemungkinan besar income yang diterima oleh masyarakat itu juga akan semakin turun. Dan penurunan ini menyebabkan banyak orang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Bahkan orang-orang yang tadinya mungkin ada di tingkatan bisa kita katakan middle class ya, itu banyak yang kehilangan pekerjaan dan menjadi orang miskin baru. Nah, ini yang kita harus antisipasi, bukan antisipasi, sebenarnya mereka sudah menjadi miskin baru, hanya datanya saja yang belum keluar. Datanya berapa besar kemungkinan kemiskinan itu, tingkatannya masih belum keluar. Tetapi sebenarnya orang miskin baru ini sudah ada dan sudah dirasakan oleh perekonomian kita tentunya. Oke, saya mencatat itu ada persoalan data juga di sini. Beberapa kali ketika misalnya kalau kita ngobrol dengan beberapa ekonom, ini juga ada catatan soal data, Pak Maliki. Tadi seperti yang juga disebutkan oleh Pak Yose, di Indonesia ini apakah memang belum ada data soal misalnya tadi orang miskin baru yang tadinya rentan miskin jadi benar-benar miskin gitu. Kemudian kan angka kemiskinan ini kan dekat sekali dengan angka pengangguran gitu ya. Ketika angka pengangguran bertambah udah otomatis pasti juga bertambahnya angka kemiskinan. Dari sisi sektor formal mungkin sudah terdata, tapi dari sektor informal tadi yang seperti juga disebutkan, seperti apa kondisinya kita? Ya, sebenarnya kita sudah punya data, namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Datanya dari Bappenas? Datanya dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Nah, data ini mengcover ataupun terdiri dari 40% dari penduduk termiskin. Jadi kalau misalnya penduduknya itu sekitar 260, seharusnya ada sekitar 98 sampai 100 juta lah penduduk di situ, itu yang penduduk miskin datanya. Namun efek dari pandemi ini agak lebih masif. Jadi ada banyak yang tadi yang disampaikan oleh Pak Jose bahwa yang menengah itu biasanya 50-60% teratas terbawah. Itu tidak tercover karena memang biasanya kita selalu fokus kepada 40% termiskin. Nah, dengan adanya pandemi COVID, dengan efeknya lebih masif, itu masih banyak orang-orang yang menengah tadi turun ke bawah. Gitu. Nah, itu belum terdata. Tapi sebenarnya kalau kita kumpulkan lagi, Mbak, data itu juga banyak. Jadi bukan hanya data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial,
tetapi juga BPJS misalnya, dia juga punya data. Itu sekitar 83% dari penduduk. Oke, Itu sudah cukup banyak. kalau BPJS punya data, kemudian Kemensos juga punya data, kemudian apa yang dilakukan Bappenas dengan integrasi dari data itu? Nah, biasanya sebelum pandemi COVID pun kita selalu melakukan integrasi, terutama bagian-bagian yang penduduk miskin ya, yang biasanya menerima istilahnya bantuan premium untuk yang JKN. Itu sudah diintegrasikan. Namun memang yang tadi permasalahannya adalah orang yang menengah itu yang terjun bebas menjadi miskin ataupun rentan, itu yang masih belum terdata itu. Informal sebagian yang sudah masuk ke 40% itu sudah masuk, ya. Sudah masuk di dalam database kita. Tetapi banyak informal yang misalnya dia usaha gitu ya, dia meng-hire orang dan jumlah dari pegawai dari informal itu sekitar lebih 5 ke atas, itu biasa udah sekitar menuju ke menengah. Udah 50%, 40%, 60%. Pak, kategori informal ini siapa saja mereka? Subjeknya siapa saja? Informal itu biasanya dia bekerja sendiri atau bekerja paruh waktu gitu, atau tanpa ada registrasi yang formal gitu. Itu biasanya disebutkan informal. Pekerja seni, fotografer misalnya, Pekerja itu masuknya seni, ke informal kan? Iya, biasanya kalau dia tidak mendaftarkan, misalnya biasanya pajak ya sebagai title sebagai formal, itu biasanya informal. Gitu. Oke, nah itu yang menjadi permasalahan juga di tengah kondisi para pengusaha hiburan di sini juga sudah teriak begitu dengan kondisi pandemi COVID-19, itu salah satunya. Tapi nanti kita akan bahas kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.